Suami dudaku masih perjaka. Bab 012. Tidak mungkin. Bisiknya. La tahu kondisi mamanya Sandra kritis, tetapi ia berharap setidaknya mama Sandra bisa bertahan dan bisa sembuh. Kenyataannya, mantan mama tirinya itu telah tiada. Ceklek. Vano masuk ke dalam kamar Presiden Suite, setelah melihat ballroom hotel sudah kembali seperti semula, tidak ada jejak pesta di sana. Sudah bangun Humairah? Tanya Vano lembut. Ia mendekat dan mengelus rambut panjang istrinya, tapi ada yang aneh di sana. Kenapa? Tanya Vano penasaran, pasalnya istrinya masih memegang ponsel tapi pandangannya kosong. Tanpa menjawab, Cinta memberikan ponsel suaminya. Vano melihat pesan dari anak buahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, gumamnya pelan. Aku mau cuci muka dulu mas, kata Cinta bergegas ke kamar mandi. Tok, tok, tok. Vano melangkahkan kakinya ke arah pintu masuk. Ceklek. Permisi. Pesanan atas nama Tuan Devano, kata seorang pelayan mengantarkan troli yang berisi makanan. Vano mengangguk, lalu memindahkan makanan tersebut pada meja yang berada di kamar hotel tersebut. 65. Terima kasih. Siapa mas? Tanya Cinta yang sudah segar, karena baru saja cuci muka. Pengantar makanan sayang, ayo kita sarapan dulu, baru ke rumah sakit, kata Vano lembut. Cinta menurut, walaupun sedikit malas, apalagi mendengar kabar buruk dari anak buah Vano. Setelah selesai sarapan, Vano berdiri, mengambil kunci mobil dan dompetnya. Aku sudah atur segalanya. Kita harus segera kembali ke rumah sakit untuk mengurus surat-surat dan koordinasi pemakaman. Orang-orangku sudah menghubungi pihak pemakaman. Ayo kita ke sana, ajaknya dengan lembut. Cinta sudah rapi, karena kemarin mereka membawa pakaian ganti jadi tidak perlu pulang ke rumah dulu untuk berganti pakaian. Iya mas. Aku telpon rumah dulu kalau kita tidak bisa pulang sekarang, ucap Cinta saat mereka sudah berada di dalam mobil. Sedangkan suaminya sedang fokus menyetir. Vano hanya mengangguk dan menoleh sekilas. Sementara di rumah besar Vano, saat Vano dan Cinta dalam perjalanan ke rumah sakit, putra mereka, Tian, sedang bermain dengan Lego di ruang keluarga, ditemani oleh seorang wanita cantik dan modis bernama Mayang, sepupu mamanya Tian. Mayang duduk di sofa mewah, memandang Tian dengan senyum yang terlihat manis namun penuh perhitungan. Mayang adalah sosok yang iri pada posisi Cinta sebagai istri Vano dan memiliki ambisi tersembunyi. Mayang mendekat, berjongkok di samping Tian, dan menyingkirkan beberapa mainan yang berserakan dengan gerakan anggun. Anak pintar, puji Mayang, mengusap rambut Tian lembut. Tian sudah sarapan. Tian anak hebat, ya, ditinggal mami Cinta pergi. Mayang memulai provokasinya dengan nada bicara yang sangat lembut, seolah-olah ia adalah korban yang berbisik kepada anak kecil. Tante Mayang kasihan sama Tian. Mami Cinta jarang ada di rumah, iya. Padahal, seharusnya seorang mami itu selalu ada di rumah, main sama Tian. Tian, yang masih kecil dan sangat sensitif terhadap maminya Cinta, mendongak. Mami pergi ketemu Tante Sandra. Tian kangen mami. Ucapnya sendu karena beberapa hari ini, Cinta selalu sibuk menemani Sandra di rumah sakit. Mayang tersenyum dingin. Memang begitu. Mami Cinta itu lebih sayang sama Tante Sandra. Mami Cinta harusnya mengurus Tian, bukan mengurus orang lain, apalagi orang itu adalah keluarga yang. Sila pura-pura menutup mulutnya, seolah ia keceplosan. 66. Tian mendongak, Tante Sandra orang yang sudah jahat sama mami, mana tirinya yang meninggal itu juga dulu jahat sama mami, kata Tian yang masih polos. 67. Pemakaman. Mayang kemudian merangkul Tian dan mulai menanamkan benih keraguan yang memanfaatkan status pernikahan Vano dan Cinta yang canggung. Sayang, Tian ingat, mami Cinta itu kan. Mayang menunjuk foto Vano dan Cinta yang baru dipajang. Itu kan mami baru Tian. Tian sudah punya mama dari dulu,
kan? Mama yang dulu, Mama yang asli itu selalu sayang sama Tian, walaupun Tian belum pernah melihat Mama Nina sebelumnya. Di mata Tian, karena cinta mungkin baru masuk dalam hidupnya sebagai pasangan Vano, atau karena disinformasi, ia menganggap cinta sebagai mama tiri. Mami cinta memang baik, tapi mami tiri biasanya tidak tulus. Mereka akan lebih mementingkan temannya daripada anak yang bukan darah dagingnya. Makanya mami cinta sekarang pergi, meninggalkan Tian sendirian, bisik Mayang. Wajah Tian seketika berubah murung. Perkataan Mayang, meskipun didasari kebohongan dan iri hati, menghantam hati kecilnya. Tian mulai bertanya-tanya, apakah mami cinta yang lembut itu benar-benar tidak menyayanginya. Mayang tersenyum puas. Rencananya berhasil. Bibit kebencian sudah ditanamkan di hati Tian, yang kelak bisa menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan pernikahan Vano dan Cinta. Kalau begitu, sekarang kita main yuk. Ke mall, mumpung tante belum bekerja. Nanti kalau tante sudah bekerja jadi jarang bertemu Tian. Tian mengangguk, iya tante, Tian kangen jalan-jalan sama tante. Mayang merupakan sepupu dari Tommy. Saat dirinya baru lulus SMA dirinya dikejutkan dengan kematian sepupunya itu, alhasil dia jadi tinggal di rumah Tommy bersama mamanya. Setelah meninggalnya orang tua Tian, Vano langsung mengadopsi menjadi anaknya. Saat itu Nyonya Sari kalah di persidangan, karena Vano menyewa pengacara hebat sehingga hak asuh anak jatuh pada Vano. Secara finansial Vano jauh lebih baik dari Nyonya Sari yang hanya mengandalkan uang pensiun untuk menghidupi dirinya serta anaknya Mayang. Akhirnya Nyonya Sari mengalah tapi dengan satu syarat, agar Vano bisa menyekolahkan putrinya di luar negeri sampai lulus. Hal yang mudah bagi Vano untuk mengabulkan permintaan Nyonya Sari. Karena bagaimanapun juga Mayang adalah sepupunya Tommy sehingga dia layak mendapatkan pendidikan tinggi juga fasilitas mewah peninggalan orang tua Tommy sendiri. Semenjak kuliah di luar negeri, setiap liburan Mayang pasti akan pulang. Semenjak itu dia mulai ada rasa dengan Vano. Tapi dia mencoba untuk memantaskan diri agar bisa bersanding dengan Vano nantinya. Tapi nasibnya berkata lain. Setelah lulus kuliah rencananya dia akan mendekati keponakannya agar bisa menyatukan dirinya dengan Vano. Namun apa yang terjadi? Ternyata Vano sudah menikah dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Vano dan Cinta tiba bersama, melangkah dengan langkah yang pasti. Cinta segera melepaskan tangan Vano dan berlari mendekati Sandra, berjongkok di hadapan kakak tirinya. Kak Sandra, aku minta maaf aku tidak ada di sini, bisik Cinta, tangannya menggenggam erat tangan Sandra yang 68. Dingin. Sandra mengangkat kepalanya. Matanya sembab, tetapi tatapannya kini kosong dan dingin, tanpa air mata. La memandangi Cinta, lalu beralih ke Vano yang berdiri tegak di belakang Cinta. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, Mama sudah tidak merasakan sakit lagi. Aku minta maaf sebesar-besarnya atas nama Mama, jawabnya sendu, suaranya pelan. Ada kepedihan yang membuncah di sana. Ayo sekarang kita menuju ke pemakaman, orang-orangku sudah siap menunggu di sana, kata Vano datar. Cinta mengangguk, lalu menggandeng tangan Sandra yang terasa dingin. Pemakaman Nyonya Veronica diadakan di pemakaman umum, di bawah langit mendung yang seolah ikut berduka. Suasana sangat hening, hanya terdengar suara isak tangis dan ritual keagamaan. Sandra berdiri di sisi liang lahat, tubuhnya diselimuti pakaian hitam, dan ia terlihat sangat rapuh. La menangis tanpa suara. Namun, di tengah kesedihan, ia merasa sangat sendirian. Tepat di sampingnya, Vano berdiri tegak, tangannya ditenangkan di belakang punggung. Meskipun ia tidak menyentuh Sandra, kehadirannya, yang mengurus semua logistik pemakaman, menjadi benteng yang melindungi Sandra dari keramaian. Di sisi Sandra yang lain adalah Cinta, adik tirinya, yang memegang lengan Sandra dengan erat, berbagi duka. Beberapa langkah di belakang, berdiri Adrian, suami Sandra,
ditemani oleh Cynthia, Madu Sandra. Kehadiran mereka menciptakan gelombang ketegangan yang hanya dirasakan oleh Sandra. Adrian, meskipun tampak muram, terlihat lebih fokus pada tugasnya sebagai suami di mata publik. Sementara Cynthia, dengan tatapan hati-hati, berusaha terlihat berempati, tetapi kehadiran madunya itu di tengah duka membuat Sandra merasa semakin terhina dan sendirian. Cynthia mungkin menatap Vano dan Cinta dengan pandangan penuh tanya, bertanya-tanya mengapa pria kaya raya, Vano yang sering dikaitkan dengan konflik bisnis Adrian kini berdiri begitu dekat dengan istri kedua suaminya. Sandra tidak menoleh ke arah Adrian dan Cynthia. Dalam hati, ia merasa marah, mengapa Adrian hanya muncul sekarang. Dan kehadiran Cynthia seolah menertawakan penderitaannya. Saat tanah mulai ditaburkan ke liang lahat, Cinta mempererat pelukannya pada Sandra. Vano maju selangkah, memberikan tatapan dingin dan menusuk ke arah Adrian. Tatapan itu seolah memperingatkan Adrian untuk menjaga jarak dan menunjukkan bahwa Vano lah yang bertanggung jawab penuh atas Sandra saat ini. Adrian, yang memiliki sejarah konflik dengan Vano, terkejut dengan tatapan tajam Vano. La terpaksa menahan diri. Cynthia yang menyadari ketegangan antara Vano dan suaminya, meremas lengan Adrian, memintanya untuk tenang. Ketika ritual pemakaman selesai, Sandra merasakan bahwa ia baru saja kehilangan dua hal, mamanya yang meninggal dan pernikahannya yang terasa sudah lama mati, ditegaskan oleh kehadiran Cynthia dan sikap dingin Adrian. 69. Vano dan Cinta mengawal Sandra menjauh dari makam, mengabaikan Adrian dan Cynthia. Mereka tahu, drama sebenarnya akan dimulai setelah ini. Adrian berjalan cepat ke arah istri keduanya. Sandra, mau kemana kamu? Tanya Adrian dingin. Sandra memalingkan wajahnya, melihat wajah dingin suaminya. Aku mau pulang ke rumah mamaku, jawab Sandra. Tapi kau istriku sekarang. Jadi kau harus ikut denganku, balas Adrian menggenggam tangan Sandra, dan perlakuan Adrian ke Sandra membuat Cynthia tidak suka. Cinta melangkah maju, mensejajarkan tingginya dengan Sandra. Tuan, di rumah Anda ada istri pertama Anda, dan itu tidak boleh, meski kalian menikah tetapi tidak boleh dua istri tinggal satu atap, kata Cinta sopan. Adrian akan menimpali Cinta tapi melihat tatapan dingin Vano dia urungkan. Benar kata istriku. Sandra akan tinggal di rumahnya sendiri, dan kau bisa mengunjunginya kapanpun, ucap Vano menatap tajam Adrian. Cynthia mengepalkan tangannya kuat-kuat, kalau mereka pisah rumah, maka dia tidak bisa menyiksa madunya. Tuan, rumah kami sangat besar, walaupun kita satu atap, belum tentu kita bisa selalu bertemu, karena dapurnya akan terpisah juga, kata Cynthia maju, berdiri di samping suaminya. Tidak bisa begitu, kau harus tegas, ucap Vano menatap tajam Adrian, lalu Vano berjalan menggandeng sang istri yang sedang menggandeng Sandra juga, mereka masuk ke dalam mobil yang sama. Vano bersama supir di depan, sedangkan Cinta di belakang bersama Sandra, mereka akan mengantarkan Sandra ke rumahnya. Adrian dan Cynthia berdiri terpaku melihat kepergian mereka. Adrian sebenarnya merasa kasihan pada istri keduanya itu. 1. 70. Meluluhkan hati Tian. Vano mengantar Cinta sampai ke depan rumah mewah mereka. Istirahatlah, sayang, kata Vano lembut menoleh ke arah istrinya yang berada di sampingnya. Aku sudah meminta Bibi untuk menyiapkan makanan di rumah. Jangan pikirkan apapun. Aku akan kembali larut malam. Ada banyak yang harus kuurus di perusahaan. Baik-baik ya di rumah, lanjutnya. Iya mas. Hati-hati, terima kasih untuk hari ini, ucapnya tersenyum tulus. Cinta mencium punggung tangan suaminya, begitupun dengan Vano mencium kening istrinya lama. Aku pergi dulu, assalamualaikum, ucap Vano yang masuk kembali ke dalam mobilnya, meninggalkan Cinta berdiri di depan rumahnya. Iya mas. Waalaikumsalam, balasnya tersenyum,
melihat mobil yang dinaiki suaminya perlahan meninggalkan pekarangan rumahnya. Cinta masuk ke dalam rumah dan disambut oleh keheningan. La merasa lelah secara fisik dan emosional. La segera menuju kamar putranya yang kata pembantu baru pulang jalan-jalan dengan Mayang, berharap pelukan putranya bisa menenangkan jiwanya yang tercabik. Cinta menemukan Tian sedang bermain di ruang keluarga, ditemani oleh Big Nelly. "Tian sayang," panggil Cinta lembut, segera berlutut dan merentangkan tangan. Namun, reaksi Tian tidak seperti biasanya. Tian memandangnya, lalu memalingkan wajah dan berjalan mendekat ke Big Nelly, sampai membuat Big Nelly kebingungan, karena tidak biasanya tuan kecilnya seperti itu. "Mami dari mana saja?" "Tian tidak mau main sarna Mami," kata Tian dengan nada dingin dan cemberut, sesuatu yang sangat tidak biasa. Cinta tercengang. "Loh, kenapa, sayang? Mami kan cuma sebentar pergi. Mami harus temani Tante Sandra. Mami nggak sayang sama Tian," balas Tian, kali ini dengan suara lebih keras. La menatap Cinta dengan mata penuh kesedihan dan sedikit amarah yang tampak dipaksakan. Kata Tante Mayang, "Mami cuma sayang sama Tante Sandra. Mami tiri tidak sayang sama Tian." Hati Cinta hancur berkeping-keping mendengar kata-kata itu. La sadar sepenuhnya, Mayang telah datang dan berhasil memprovokasi putranya. Cinta tidak hanya harus menghadapi duka Sandra, tetapi juga harus melawan upaya jahat dari sepupu Vano yang kini berhasil menanamkan kebencian di hati anaknya sendiri. Cinta merasakan sakit yang luar biasa, tidak hanya karena kata, "Mami tiri," yang menusuk, tetapi karena melihat kepolosan putranya dicemari oleh provokasi jahat Mayang. La mengabaikan kelelahan dan kesedihannya, karena prioritasnya sekarang adalah Tian. Cinta memberi isyarat kepada Big Nelly untuk meninggalkan mereka berdua. La berlutut lagi di depan Tian, memastikan. 71. Tinggi mereka sejajar. La tidak marah, melainkan menatap Tian dengan kesedihan dan cinta yang tulus. "Tian, lihat Mami," ujar Cinta lembut, memegang kedua bahu putranya. "Siapa yang bilang Mani cuma sayang Tante Sandra?" Tante Mayang bilang. Lirih Tian, matanya mulai berkaca-kaca. Kata Tante Mayang, "Mami tiri tidak sayang sama Tian." Cinta mendekat, memeluk Tian erat-erat. Pelukan itu lama, dipenuhi semua cinta yang selama ini terpendam di balik pernikahannya yang canggung. "Dengar, sayang," bisik Cinta, melepaskan pelukan itu sedikit agar ia bisa menatap mata putranya. "Tante Mayang salah. Mami mencintai Tian. Tian adalah anak Mami nak. Mami adalah Mami Tian, meski Tian bukan darah daging Mami." Saat Mami baru pertama kali melihat Tian, Mami langsung menyayangi Tian. Cinta meraih tangan Tian dan meletakkannya di dadanya. "Mami selalu di sini. Tian adalah segalanya bagi Mami dan Papi." La tahu ia harus menggunakan bahasa yang sederhana agar Tian mengerti. La juga harus berhati-hati agar tidak menjelek-jelekkan Mayang, hanya menetralkan informasi yang salah. "Mami memang sayang Tante Sandra karena dia kakak tiri Mami, tapi cinta Mami pada Tian itu berbeda. Itu seperti jantung Mami yang berdetak setiap hari." Mendengar penegasan yang kuat dan penuh emosi dari Cinta, wajah Tian yang tadinya cemberut mulai luntur. La melihat kejujuran di mata maminya. Anak kecil selalu lebih peka terhadap kejujuran emosional daripada logika. Tian memeluk leher Cinta erat-erat. "Mami janji nggak akan tinggalin Tian." "Janji, sayang. Mami janji. Mami hanya pergi kalau Papi yang suruh, itu pun karena ada urusan penting. Tapi hati Mami selalu di sini, sama Tian," jawab Cinta, air matanya menetes lega. Cinta berhasil memulihkan kepercayaan putranya. Namun, ia tahu, ia harus segera menghadapi Mayang dan, yang lebih penting, mengamankan posisinya dalam rumah tangga, karena orang luar sudah mulai berani mengusik putranya. "Mami mau makan siang dulu, apa Tian sudah makan?"
Tanya Cinta lembut. Tian mengangguk, sudah, Tante Mayang sama Oma sudah ajak Tian makan di restoran. Baiklah, kalau begitu Mami mau makan dulu, Tian mau ikut Mami, apa di sini saja. Tawar Cinta menatap lembut putranya. Ikut Mami deh, Tian mau makan puding ucapnya ceria. Cinta langsung mengangkat tubuh gembul putranya, membawa putranya ke ruang makan. Mayang tidak sepenuhnya meninggalkan rumah Vano. La bersembunyi di balik pilar ruang makan, pura-pura menerima panggilan telepon atau mencari sesuatu, sehingga ia bisa menguping dan mengamati apa yang terjadi antara Cinta dan Tian. 72. Dari tempat persembunyiannya, Mayang menyaksikan seluruh adegan. La melihat bagaimana Cinta dengan penuh kasih sayang menjelaskan kepada Tian bahwa ia adalah ibu yang sangat baik dan bagaimana air mata Cinta mampu memulihkan kepercayaan Tian. Wajah Mayang yang tadinya tersenyum puas kini berubah menjadi geram. La mengepalkan tangannya di balik punggungnya, kukunya menancap di telapak tangan. Seluruh usahanya untuk menanamkan racun, Mama Tiri, hancur dalam hitungan menit oleh sentuhan tulus Cinta. Dasar wanita munafik. Desis Mayang pelan, hampir tidak terdengar. La membenci betapa mudahnya Cinta menenangkan hati Tian. La membenci kehangatan yang Vano berikan kepada Cinta, bahkan jika kehangatan itu dilakukan dengan canggung. Mayang selalu memandang Vano. La merasa dirinya yang lebih pantas berada di sisi Vano, memimpin rumah tangganya, bukan Cinta yang menurutnya tidak sebanding dengan status Vano. Pernikahan Vano dan Cinta yang tiba-tiba dan diliputi misteri membuatnya yakin bahwa ikatan mereka lemah. La teringat betapa Vano selalu mengabaikannya menurut mata-mata yang ia kirimkan di rumah ini, namun kini Vano terlihat bertanggung jawab dan protektif terhadap Cinta. Melihat Cinta berhasil menenangkan Tian, Mayang menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain halus. Permainan harus ditingkatkan. Mayang menarik napas dalam-dalam, mengatur mimik wajahnya agar kembali terlihat manis dan polos. La memantapkan langkah hernya. Baik, Cinta. Kamu ingin bermain. Silakan tunjukkan betapa kuatnya cintamu pada Vano. Aku tidak akan hanya mengusirmu dari rumah ini. Aku akan merebut Vano dari pelukanmu, janji Mayang dalam hati, matanya memancarkan api cemburu yang membara. D73. Perasaan yang sulit diartikan. Vano tiba di kantor perusahaannya dengan aura yang lebih dingin dan keras dari biasanya. La segera memanggil sekretarisnya dan meminta laporan mendesak. Di sisi lain, Adrian suami Sandra, didorong oleh kecurigaan dan rasa harga diri yang terluka, nekat datang tanpa undangan ke kantor Vano. Adrian berhasil menerobos ruang tunggu Vano. La masuk ke ruangan Vano tanpa mengetuk, wajahnya dipenuhi amarah. Vano, yang sedang meninjau dokumen, mendongak dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun terkejut. Keluarlah, Adrian. Kau tidak diundang, kata Vano, suaranya tenang, kontras dengan kemarahan Adrian. Aku tidak akan keluar sebelum kau jelaskan. Adrian membanting telapak tangannya ke meja Vano. Apa urusanmu mengurus pemakaman alam Marma istriku? Apa hubunganmu dengan Sandra? Kau pikir kau siapa? Hah? Entah keberanian dari mana tiba-tiba Adrian berani, padahal sebelum menikah dengan Sandra, dia begitu ketakutan dengan Vano, tapi tadi melihat perhatian Vano pada Sandra membuat api kemarahan dalam hatinya keluar. Vano bersandar di kursinya, mengabaikan teriakan Adrian. Aku melakukan apa yang seharusnya kau lakukan, Adrian. Kau adalah suami, tetapi kau tidak hadir untuk mengurus ibunda istrimu, apalagi saat dia terpuruk mamanya masuk rumah sakit, balas Vano tajam. Jika kau tidak mampu mengurus keluargamu, jangan salahkan orang lain yang mengambil alih tanggung jawabmu. Vano kemudian memajukan tubuhnya, menatap Adrian dengan dingin yang menusuk. Dan untuk hubungan kami, itu tidak ada urusannya denganmu. Tapi dengarkan baik-baik, Sandra adalah istrimu, dan sekarang ia sedang berduka. Jangan pernah muncul di hadapannya bersama madunya itu,
atau aku akan pastikan kau kehilangan lebih dari sekadar harga diri. Ancaman Vano sangat jelas, menunjukkan bahwa perlindungannya terhadap Sandra sangat serius. Wajah Adrian membeku, dia tidak menyangka, Vano akan memberi perlindungan lebih pada orang yang berniat jahat pada istrinya beberapa hari lalu. Kenapa Anda berubah? Bukannya waktu itu Anda memintaku untuk menyiksa Sandra, maka dari itu, aku menjadikannya dia istri kedua, jawab Adrian berubah, setelah ingat tujuan dia kemari untuk mempertanyakan sikap Vano yang berubah. Vano memijit pelipisnya. Semua orang bisa berubah, saat itu Sandra melakukannya karena sedang marah, dia wanita baik-baik, hanya karena perintah dari mamanya yang jahat dia jadi ikut jahat. Kau pasti bisa merasakannya. Dek. Seketika itu hati Adrian tersentak, yang dikatakan Vano memang benar adanya, dia merasakan kalau dia orang yang 74. Pertama kali menyentuh istri keduanya itu, padahal Sandra sudah menjalin kasih cukup lama, ditambah kehidupan yang bebas di luar saja, tapi Sandra bisa menjaga dirinya dengan baik. Berbeda dengan istrinya pertamanya yang sudah tidak virgin lagi saat pertama kali menikahinya. La melihat CCTV rumahnya, melihat istrinya itu menyiksa Sandra tanpa ada perlawanan. Tadi juga dia merasa tidak terima Sandra mendapatkan perhatian dari orang lain. Perasaan apa ini, gumamnya dalam hati. Vano menatap Adrian yang bingung. Pergilah. Aku punya masalah yang lebih mendesak daripada drama rumah tanggamu. Dan kau, hati-hati dengan istrimu. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kelemahanmu. Adrian yang semakin bingung dengan ucapan Vano tersebut. Tapi dia mengangguk. Baiklah, kalau begitu terima kasih, aku minta maaf karena sudah mengganggu waktumu, ucap Adrian tulus, lalu dia pergi dari perusahaan Vano, kembali ke perusahaannya sendiri. Vano sedang berada di tengah rapat darurat di kantornya, sibuk membahas pembekuan aset dan investigasi terhadap seseorang, ketika ponselnya berdering di atas meja. Nama Cinta muncul di layar. Vano menghela napas, meminta izin untuk menjawab. La tahu, Cinta tidak akan menelepon jika itu bukan masalah serius. Vano mengangkat telepon, suaranya sedikit formal. Ya, Cinta. Ada apa? Suara Cinta di seberang telepon terdengar serak, dipenuhi amarah dan kepedihan yang terpendam. Ada apa? Kau tanya ada apa, Mas? Tian bilang aku mami tiri yang kejam. Mayang ada di sini dan memprovokasi anakmu sendiri. Anak yang sudah aku sayang sejak pertama kali melihatnya, dia bilang aku mami tiri yang jahat. Vano terdiam. Kemarahannya terhadap Mayang kini berlipat ganda, karena campur tangan sepupu Tommy itu telah menyakiti kedua orang yang paling dicintainya. Aku lelah, Mas. Aku lelah berpura-pura. Kita sudah tidur bersama, kita menjalani kehidupan suami istri, tapi di matamu, di mata orang lain, dan sekarang di mata anakku, kita tidak lebih dari sandiwara. Aku mencintaimu, Mas. Tapi pernikahan macam apa ini? Aku butuh kejelasan. Siapa aku bagimu, Mas? Istri sungguhan, atau hanya kontrak untuk menutupi statusmu yang lain? Vano menutup mata. Tuntutan Cinta mengenai kontrak dan status menghantarnya, mengingatkannya pada premis awal pernikahan mereka yang dipenuhi kesalahpahaman. Dikira duda nyatanya perjaka Vano belum mengatakan pada Cinta kalau dia memang belum pernah menikah sama sekali. Di tengah kekacauan kantor dan duka di rumah sakit, Vano akhirnya menyadari satu hal: ia tidak bisa menyembunyikan statusnya terus-menerus pada sang istri. Vano. Suaranya pelan, tulus. Cinta. Aku tahu ini canggung. Aku tahu aku dingin. Aku melakukan itu karena aku takut. Aku takut kalau aku mengakui, kau akan menolakku karena kau tahu aku bukan. Cinta memotong perkataan suaminya, dengan putus asa, bukan apa, Mas. Bukan duda. Aku tidak peduli kau perjaka atau duda. Aku mencintaimu apa adanya. Aku hanya ingin kepastian, aku ingin kau jujur,
aku seperti orang bodoh di sini, tidak tahu masa lalumu. Vano menarik napas dalam. Lah tidak bisa lagi menahannya. Aku mencintaimu, cinta. Aku mencintaimu lebih dari yang kubayangkan. Pernikahan ini bukan main-main, aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. 75. Vano bangkit dari kursinya, meninggalkan ruang rapatnya yang dipenuhi wajah-wajah terkejut. Aku mencintaimu, istriku yang sah. Aku mencintaimu sejak lama, sejak sebelum semua kekacauan ini terjadi. Aku mencintai Tian karena dia adalah putra kita berdua. Aku bersikap dingin karena aku tidak yakin perasaanku akan disambut baik, dan aku takut kau akan menertawakanku, karena tiba-tiba saja aku menikahimu tanpa sebab, padahal jelas-jelas malam itu aku tidak melakukan apapun padamu. Air mata cinta jatuh, tetapi kali ini adalah air mata lega dan bahagia. Kenapa kau tidak pernah bilang? Aku akan pulang sekarang. Kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Aku akan hadapi Mayang, dan aku akan hadapi Adrian. Tapi sekarang, aku butuh kau tahu, kau adalah istriku, dan aku mencintaimu. Jaga Tian. Aku segera sampai. Vano memutuskan panggilan. La segera memanggil sekretarisnya, memberinya instruksi cepat. Prioritasnya telah bergeser dari krisis perusahaan ke krisis rumah tangga. La harus membersihkan rumahnya dari Mayang, dan kemudian menjelaskan segalanya pada Cinta. 2. Kini, Vano sedang dalam perjalanan pulang. 76. Kejujuran Vano. Vano tiba di rumah dengan kecepatan tinggi. La keluar dari mobilnya, bukan dengan langkah CEO yang tenang, melainkan dengan langkah seorang suami yang marah. Vano menemukan Mayang sedang duduk santai di ruang tamu, berpura-pura membaca majalah sambil sesekali melirik sinis ke arah Cinta yang sedang memeluk Tian. Vano berjalan langsung ke depan Mayang. Mayang, suara Vano dingin, keras, dan penuh ancaman, membuat Mayang terkejut dan Cinta serta Tian menoleh. Kak Vano, kenapa kau pulang secepat ini? Mayang segera memasang ekspresi manis. Aku sedang menemani Tian. Kasihan, dia sendirian. Hentikan sandiwaramu, potong Vano tajam, suaranya tak menyisakan ruang untuk basa-basi. Cinta tersenyum sedikit tanpa ada yang melihatnya, sekarang dia sudah punya suami, ia akan selalu terbuka mengenai perasaannya, entah itu sedang nyaman atau tidak. Bukan maksud Cinta ingin menjadi lemah karena harus mengadu pada suaminya, untuk apa punya suami kalau dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Mata Cinta melirik ke arah Big Nelly yang kebetulan lewat, hanya dengan tatapan, Big Nelly tahu apa yang dimaksud Cinta, ia segera membawa tuan kecil untuk menyingkir dari ruangan itu yang terasa panas. Vano mengabaikan upaya Mayang untuk menyangkal. Tapi kau datang ke rumahku, ke rumah tanggaku, dan meracuni pikiran putraku sendiri, menuduh istriku sebagai mama tiri yang jahat. Itu tidak bisa kuterima. Vano berjalan, berdiri di samping Cinta, dan dengan gerakan yang tegas namun lembut, ia merangkul pinggang Cinta. Dengar, Mayang. Aku tidak peduli apa motifmu, ambisimu, atau betapa kau iri pada posisi Cinta. Tapi aku mau kau tahu satu hal, Cinta adalah istriku. Dia adalah elbu dari putraku, Tian, dan aku sangat mencintainya. Pengakuan terbuka dan terang-terangan di hadapan Mayang itu adalah senjata paling ampuh bagi Cinta. Benar saja, hati Mayang begitu sakit, tatapan penuh cinta Vano yang ditujukan hanya kepada istrinya, itu membuat hatinya remuk. Ia kira, Vano hanya berdrama tentang pernikahannya yang mendadak itu. Rasakan, semalam aku sudah merasakan wajah munafikmu yang bersembunyi di wajah polosmu, gumam Cinta dalam hati merasa puas. Mayang mencoba bangkit dan menyerang balik, mengarahkan kemarahannya pada Cinta. Kau mencintainya. Kau hanya terperangkap oleh wanita ini. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Lihat saja belum apa-apa dia sudah berani memfitnahku,
kau lebih mempercayainya daripada aku yang dari dulu dekat denganmu. Diam, bentak Vano, suaranya menggelegar. Aku lebih percaya kepada istriku daripada kamu, tegas Vano. Mayang yang baru pertama kali dibentak oleh Vano langsung menangis, gara-gara wanita itu kau berani membentak. 77. Kukak. Aku kecewa. Hiks, Mayang langsung berlari ke kamarnya. Setelah kepergian Mayang, Vano menarik Cinta ke dalam pelukan yang lama dan erat. Tian, yang baru masuk ke ruangan itu, kini bermain dengan tenang, puas karena ia melihat maminya dilindungi oleh papinya. Setelah emosi mereda, Vano menatap Cinta dengan serius, tahu ia harus menjelaskan semua rahasia yang telah menjadi beban dalam pernikahan mereka. Ayo kita ke kamar, ajak Vano lembut pada istrinya. Lalu menoleh ke arah putranya, Tian. Papi ada urusan sama mami, Tian di sini dulu ya sama bibi, ucap Vano lembut pada putranya. Iya papi, jawab Tian yang kembali fokus pada mainannya. Vano dan Cinta berjalan ke arah lift untuk mempercepat perjalanan mereka ke kamar utama, tempat yang paling aman untuk berbicara. Sekarang mereka sudah duduk berhadapan, di tepi ranjang. Ayo Mas Vano, sekarang jujurlah. Semua orang. Mereka semua mengira kau duda. Kau membiarkan semua orang mengira begitu. Kau bilang tadi kau takut kalau aku tahu kau bukan. Vano menghela napas panjang, memegang tangan Cinta erat-erat. Aku tahu. Itu adalah kebohongan yang kubiarkan. Saat aku memintamu menikah denganku, itu. Aku masih perjaka, Cinta. Aku belum pernah menikah sebelumnya. Cinta terkejut. Tapi entah mengapa, ada rasa kebahagiaan di sana, ternyata mereka sama-sama baru pertama kali meneguk manisnya Cinta. Tapi kenapa? Kenapa kau harus menyembunyikannya? Karena posisiku di perusahaan. Karena aku harus mengadopsi Tian, jawab Vano. Saat aku membawa Tian pulareng. Lebih mudah bagiku di mata Dewan Direksi, dan di mata umum, untuk bersikap seolah aku adalah duda yang berduka, yang ingin segera menikahi wanita yang bisa merawat putranya. Aku ingin Tian tidak diganggu oleh media, dan menyandang status anak adopsi akan lebih sulit saat itu. Tian. Dia bukan anak kandungku, Cinta. Dia anak angkatku, bisik Vano. Mamanya bernama Nina, Nina adalah sepupuku, mama kami kakak adik kandung. Nina dan suaminya meninggal dalam kecelakaan saat Tian masih bayi bersama orang tua Tian. Aku adalah satu-satunya kerabat yang mampu mengambil hak asuh Tian jadi aku membawanya pulang. Apalagi Nina memberikan amanah agar aku yang mengurusnya. Kak Maura sempat akan mengadopsinya, tapi aku menolak, karena di hembusan terakhir Nina, dia menitipkan Tian kepadaku. Cinta menutup mulutnya, terkejut mendengar kompleksitas cerita ini. Aku membiarkan semua orang mengira aku adalah duda yang memiliki anak, agar cerita tentang Nina tidak perlu terungkap, dan Tian bisa tumbuh normal. Cinta, kau bukan mama tiri Tian. Kau adalah mama sahnya, istri dari papa angkatnya, dan yang terpenting, kau adalah mami yang dicintainya. 78. Vano menatap Cinta dengan tatapan yang kini polos, tanpa misteri. Awalnya, aku menikahimu karena aku ingin Tian memiliki figur seorang ibu, dan aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, seseorang yang hatinya tulus. Aku tahu kau tidak terbebani oleh statusku karena kau mengira aku duda. Apalagi saat itu, kau mengira kalau malam itu kita melakukan hal terlarang, tapi seiring waktu, Cinta. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu, dan aku jatuh cinta pada hatimu. Vano akhirnya tersenyum. Kau telah menyelamatkan kami berdua, Cinta. Kau menyelamatkan Tian, dan kau menyelamatkan kejujuranku. Cinta menangis, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Semua kesalahpahaman, kecanggungan, dan ketakutan mereka selama ini akhirnya runtuh. Aku juga berterima kasih padamu Mas, kau telah menyembuhkan lukaku.
kau mengisi kekosongan hatiku, ucap Cinta tulus. Tanpa mengatakan apapun, Vano tahu apa yang dimaksud oleh istrinya. Kau adalah sandaran hatiku, di dunia ini, aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, lanjutnya. Vano tersenyum, dan menarik Cinta ke dalam pelukannya. Dan satu lagi, Mayang bukanlah sepupuku, dia adalah sepupu Tommy, papa kandung Tian, ucapnya. Cinta mengurai pelukan, lalu tersenyum misterius, oh, pantas saja dia menatap benci kepadaku. Rupanya dia ingin merebut suamiku. Jangan harap, gumam Cinta dalam hati. 79. Kepergian Mayang dan Nyonya Sari. Mayang memasuki kamar mamanya, air mata kemarahan membasahi wajahnya. La langsung menemui mananya yang sedang bersantai, dan menumpahkan semua rasa sakit dan dendamnya. Mama, aku dipermalukan. Kak Vano membentakku dan lebih membela wanita itu. Dia terang-terangan bilang di depanku bahwa dia mencintai wanita itu, Cinta. Teriak Mayang, menggebrak meja. Mama Mayang, seorang wanita parubaya dengan penampilan elegan namun tatapan dingin, mendengarkan putrinya. La adalah sosok yang ambisius dan sangat menginginkan posisi menantu di keluarga terpandang seperti Vano. Tenang, Mayang. Vano pasti hanya emosi, kata Mama Mayang, meskipun ia terkejut bahwa Vano sudah belak-belakan mengakui cintanya pada Cinta. Tidak, Ma. Dia serius hiks. Bahkan dengan terang-terangan menyalahkan aku, ucap Mayang menangis terseduh-seduh. Aku harus merebut Vano, Ma. Aku tidak terima wanita itu mendapatkan segalanya. Nyonya Sari berpikir sejenak. La tahu melawan Vano secara langsung adalah bunuh diri, terutama setelah Vano tahu Mayang memprovokasi Tian. La harus menyerang dari sisi yang paling sensitif, legalitas dan opini publik. Dengar, sayang. Kita tidak bisa melawannya dengan drama murahan lagi. Kita harus menyerang dari akarnya, ujar Nyonya Sari, matanya menyala licik. Vano menikahi Cinta terburu-buru, tanpa adanya kedekatan terlebih dahulu. Kita harus memanfaatkan rahasia itu. Nyonya Sari mulai merinci rencananya. Kita akan sebarkan rumor bahwa pernikahan mereka tidak sah. Kita akan gunakan status Vano yang sebenarnya perjaka, yang dia sembunyikan, untuk membuat orang bertanya, mengapa pria perjaka kaya raya menikahi wanita tanpa latar belakang jelas dengan terburu-buru. Pasti ada yang disembunyikan. Kita harus mencuatkan tentang ibu kandung Tian. Kalau kita bisa buktikan bahwa Vano menyembunyikan cerita adopsi ini untuk tujuan bisnis, itu akan membuat kredibilitasnya runtuh, dan Cinta akan terlihat seperti wanita bayaran. Kita akan hubungi petinggi-petinggi penting di Dewan Perusahaan Vano. Kita sebarkan keraguan tentang stabilitas Vano karena ia dikendalikan oleh perasaan, bukan logika. Mereka akan melihatmu, Mayang sebagai pilihan yang lebih rasional dan stabil. Mayang tersenyum, kegeraman di matanya kini bercampur dengan harapan baru. Jadi, kita akan membuat Kak Vano meragukan pernikahannya, Ma. Tentu saja. Kita akan pastikan Vano sadar bahwa Cinta adalah penghalang bagi bisnis dan reputasinya. Dan ketika itu terjadi, kau, Mayang, akan muncul sebagai penyelamatnya. Ibu dan anak itu bersulang dengan gelas air mineral mereka, aliansi jahat mereka kini terbentuk untuk menghancurkan kebahagiaan Vano dan Cinta, memanfaatkan kelemahan dan rahasia yang baru saja terungkap. 80. Makan malam disajikan di ruang makan utama. Cahaya lampu gantung yang lembut memantul di peralatan perak, menciptakan suasana yang intim dan hangat, jauh dari formalitas yang biasa. Di sana sudah ada Vano di kursi kepala keluarga, Tian di sebelahnya, diapit Cinta dan Vano, Mayang serta Nyonya Sari datang, Nyonya Sari duduk di sebelah Vano, dan di samping Nyonya Sari ada Mayang. Saat Cinta menyajikan makanan untuk Vano, jari-jari mereka bersentuhan sebentar, dan tidak ada yang menariknya. Sentuhan itu diisi dengan janji yang diucapkan melalui telepon sore tadi.
Mereka saling bertukar pandang. Tatapan Vano kini panjang dan penuh kehangatan, Cinta membalas tatapan itu dengan senyum kecil yang tulus. Tian yang duduk di antara mereka, adalah yang paling bahagia. La terus berceloteh tentang hari-harinya di sekolah, sesekali menyuapi Cinta atau Vano. "Mami, Papi, makan yang banyak," seru Tian ceria. Melihat putranya yang kini kembali ceria dan aman setelah provokasi Mayang, hati Vano dan Cinta terasa penuh. Kehadiran Tian kini terasa sebagai ikatan cinta yang nyata. Mayang menatap benci keharmonisan mereka. Sangat terlihat seperti keluarga cemara, dan dia tidak terima. Tangannya terkepal kuat di bawah meja. Nyonya Sari yang merasakan aura dingin dari putrinya, ia segera menenangkan putrinya. Mengusap tangan lembut putrinya yang berada di bawah meja. Lalu mereka ikut makan dalam diam. Setelah selesai acara makan malam, mereka semua berkumpul di ruang keluarga. Vano, Tante mau bicara sebentar, ucap Nyonya Sari menatap lembut pada Vano. Iya Tan. Ada apa? Kami akan pergi malam ini, karena rumah sudah selesai direnovasi. Kata Nyonya Sari membuat Vano memincingkan sebelah matanya. Apakah Oma tidak betah tinggal di sini? Tanya Tian menatap Nyonya Sari lembut. Bukan begitu sayang, kasihan rumah Oma sudah ditinggal lama sekali. Lagian sekarang kan Tian sudah ada Mami yang akan menemani Tian selamanya. Nanti kalau Tian kangen sama Oma, Tian bisa main ke rumah Oma. Begitupun sebaliknya, kalau Tian ingin Oma ke sini, nanti Oma juga akan ke sini, jawab Nyonya Sari lembut mengelus rambut Tian dengan sayang. Tian mengangguk setuju, baiklah Oma, tidak apa-apa. Begini Vano, sesuai janjimu dulu. Kalau Mayang sudah lulus kuliah, kau akan memberi pekerjaan di perusahaanmu untuknya. Mayang lulus dengan nilai sempurna. Dia bisa membantumu di perusahaan agar perusahaan itu lebih maju. Apalagi kamu sudah memimpin banyak perusahaan termasuk milik. Nyonya Sari tidak melanjutkan perkataannya karena melihat tatapan wajah Tian yang penasaran. 81. Vano mengangguk menengerti. Yang dimaksud perusahaan milik Tommy, ia sudah menggabungkannya menjadi satu, tapi itu juga untuk masa depan Tian sendiri. Aku tidak pernah ingkar Jan. Besok kau datang saja ke kantor dan bawa berkas-berkasnya secara lengkap. Kau akan interview langsung oleh bawahanku dan akan ditempatkan di bagian yang sesuai dengan kemampuanmu, kata Vano menatap Mayang sekilas. Ia masih kesal dengan sepupu Tommy itu, yang sudah memprovokasi putranya agar membenci istrinya. Terima kasih Kak. Maafkan aku soal yang tadi, ternyata pemikiranku salah. Maafkan aku kakak ipar. Kau sangat baik sekali, ucap Mayang tersenyum polos. Menunjukkan wajah lugunya. Vano dan Cinta tersenyum mengangguk. Kalau begitu kami permisi dulu. Ucap Nyonya Sari karena tadi mereka sudah menyiapkan kopernya. Mereka semua mengantarkan Nyonya Sari dan Mayang ke pintu depan. Vano memerintahkan sopirnya untuk mengantar Tante Sari dan Mayang ke rumahnya. Setelah kepergian Nyonya Sari dan Mayang, keluarga kecil itu kembali ke kamarnya masing-masing. Vano dan Cinta lebih dulu mengantarkan putranya untuk tidur sampai benar-benar terlelap, barulah mereka masuk ke kamarnya. Vano dan Cinta beralih ke pembicaraan serius mengenai langkah selanjutnya. Mayang tidak akan diam, Cinta, kata Vano, suaranya kembali serius. Dia pasti akan menyerang menggunakan keluargaku, dan yang paling mungkin, dia akan menggunakan kelemahan kita, rahasia adopsi Tian dan statusku yang sebenarnya. Cinta mengangguk. Aku tahu. Tapi kita sudah jujur satu sama lain. Kita bisa hadapi itu sama-sama. Cinta menggenggam tangan suaminya, yang aku takutkan kalau Tian tahu bahwa kau bukanlah ayah kandungnya, apa dia akan menerima? Tanya Cinta lembut. Entahlah. Tanpa mereka sadari ternyata Tian mendengarnya di balik pintu yang belum tertutup sempurna. Tadi Tian ingin buang air kecil padahal dirinya baru tertidur.
Dia mencari mami dan papinya yang tadi tidur di sebelahnya. 82. Kejujuran Vano pada sang putra. Dek. Pandangan Cinta berpindah ke arah pintu, dan ternyata putranya. Tian, sudah berada di sana dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Tian. Ucap Cinta menutup mulutnya. Vano langsung sadar dan ikut menoleh ke arah pintu yang sedang istrinya itu lihat. Tian. Ucapnya. Kedua orang tua itu sangat tegang. Apalagi melihat Tian langsung berlari, yang mereka yakini. Kalau Tian berlari ke kamarnya. Sesaat, Vano dan Cinta saling pandang, lalu mengangguk. Sepertinya ini sudah saatnya. Tian tahu yang sebenarnya, ucap Vano. Mereka berdua berjalan ke arah Tian, di sana terlihat Tian sedang memeluk boneka Spider-Man kesukaannya dengan tubuhnya yang bergetar. Mereka tahu, bahwa saat ini, putranya itu sedang menangis dalam diam. Mereka tidak berani mendekat, hanya berdiri melihat keadaan putranya. Saat Vano dan Cinta merasa Tian sudah cukup tenang dan siap menerima kebenaran penuh. Mereka duduk di ranjang Tian, di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Tian sayang, Vano mengelus lembut punggung sang putra yang masih sesekali sesenggukan. Tian menoleh, matanya sembab, hidungnya memerah. Duduk dulu sayang, ucapnya lembut, dan Tian pun menurut. Vano memulai pembicaraan dengan merenegang tangan kecil Tian. Sayang, papi dan mami Cinta punya cerita rahasia yang indah untukmu, kata Vano, suaranya sangat lembut. Tian menatap penuh minat. Tian itu anak yang sangat istimewa. Tian tidak tumbuh di perut mami Cinta, tapi di perut mama Nina, yang juga keluarga kita. Tian mengerutkan alisnya, mencoba mencerna. Mama Nina. Tapi mami bilang Tian anak mami. Cinta memeluk Tian dari sisi lain. Dengarkan mami baik-baik, sayang. Tian memang anak mami, anak papi. Dulu, mama Nina tidak bisa merawat Tian lagi, jadi papi dan mami. Kami memilihmu, sayang. Kami memilihmu untuk menjadi putra kami selamanya. Meskipun penjelasan itu penuh cinta, kata-kata, bukan anak kandung, dan dipilih memicu ketakutan terbesar Tian yang dipicu oleh provokasi Mayang, ketakutan ditinggalkan. Mata Tian langsung berkaca-kaca. La menatap Vano dengan ketakutan. Jadi, papi bukan papa aslinya Tian, terus papa asli Tian siapa? Kata Tian pelan. 83. Papamu namanya Papa Tommy. Papa Tommy dan Mama Nina sudah berada di surga saat Tian masih bayi. Tes, tes, tes. Air mata Tian langsung tumpah begitu saja, mendengar kalau orang tua kandungnya ternyata sudah tidak ada di dunia ini lagi. Apa papi juga akan tinggalkan Tian? Papi tidak sayang Tian? Tanya Tian, air matanya mulai menetes. Kata Tante Mayang, Mama Tiri akan pergi. Vano dan Cinta segera menarik Tian ke dalam pelukan yang kuat dan meyakinkan. Tidak, sayang. Dengarkan papi. Tegas Vano, suaranya sedikit emosional. Dengarkan baik-baik. Ada anak yang lahir dari perut, ada anak yang lahir dari hati. Tian lahir dari hati papi dan mami Cinta. Cinta melanjutkan, mami dan papi mencintaimu lebih dari segalanya. Orang tua sejati itu bukan hanya yang melahirkan, tapi yang memilih untuk mencintai dan merawatmu setiap hari. Kami memilihmu, Tian, kami memilihmu menjadi keluarga kami. Itu namanya cinta yang sejati. Vano mencium dahi Tian. Papi akan jadi papimu, hari ini, besok, dan selamanya. Status papi tidak berubah. Status mami Cinta tidak berubah. Kami adalah orang tuamu. Selamanya. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Tian menyeka air matanya. Melihat keseriusan dan cinta di mata kedua orang tuanya, ia merasa lega. Yang penting baginya adalah kepastian bahwa ia dicintai dan tidak akan ditinggalkan. Tian sayang mami dan papi, bisik Tian,
memeluk mereka berdua erat-erat. Dengan pengakuan penuh ini, Vano dan Cinta berhasil memperkuat ikatan keluarga mereka, membersihkan semua racun yang ditanamkan Mayang, dan kini mereka siap menghadapi badai di luar rumah. Sekarang Tian doakan Mama sama Papa. Saat ini mereka sedang melihat Tian dari surga, kata Cinta penuh dengan kelembutan. Berarti orang tua Tian ada 4, yang 2 di surga yang 2 di dunia bareng dengan Tian, kata Tian ceria. Vano dan Cinta saling pandang lalu mengangguk. Tersenyum melihat putranya sudah ceria kembali. Tian meremejamkan matanya mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Agar orang tuanya yang sudah meninggal bahagia. Walaupun mereka berpisah tempat. Sekarang ayo tidur. Ucap Vano yang ikut ceria. Ranjang kecil itu diisi oleh 3 orang. Vano kakinya menekuk karena tidak muat di ranjang kecil itu. Vano dan Cinta tidur di sebelah kanan dan kirinya memeluk putranya dengan sayang. Sampai kemudian Tian tertidur dengan nyenyak. Terasa lega. Alhamdulillah. Hatiku merasa tenang saat ini, putraku sudah tahu yang sejujurnya. Sebelum ada orang lain yang 84 mengatakannya. Itu akan lebih menyakitkan lagi, bisik Vano pada istrinya. Iya Mas. Alhamdulillah. Tian dengan mudah bisa menerimanya, balas Cinta ikut berbisik. Ayo kita pindah, bisik Vano. Kenapa tidak di sini saja Mas? Tanya Cinta ikut berbisik. Lihatlah. Apa kau tidak melihat kakiku? Bisik Vano melihat kakinya sendiri. Cinta ikut melihat arah pandang suaminya. Dia pun tersenyum kecil melihat kaki suaminya yang menekuk itu. Cinta mengangguk, tapi gendong, ucap Cinta dengan manja. Vano terkekeh kecil, melihat tingkah manja istrinya yang kini mulai ditunjukkan. Bagaimanapun juga Cinta adalah seorang wanita yang usianya masih muda. Masih butuh diperhatikan dan dimanja. Vano tidak masalah. Dia malah suka istrinya sudah menunjukkan sisi aslinya. Vano bangkit dari ranjangnya dan berpindah ke arah sang istri, lalu dengan hati-hati, Vano mengangkat tubuh sang istri menggendongnya ala bridal style, Cinta mengalungkan kedua tangannya pada leher sang suami. Apa tidak berat Mas? Tanya Cinta basa-basi. Kau sangat ringan. Bahkan pertama kali aku menikahimu. Aku sudah menggendongmu dari mobil ke kamar. Kata Vano membuat Cinta tersipu. Vano meletakkan istrinya di atas ranjangnya dengan hati-hati. Apakah kau ingin menonton film? Tanya Vano menaikkan kedua alisnya. Boleh. Film apa Mas? Komedi kayaknya seru, jawab Vano mengambil laptopnya. Cinta mengangguk penuh semangat. Lalu ia memutar gambar, ternyata bukan film komedi yang ia katakan pada istrinya. Melainkan foto-foto pernikahan dirinya dengan sang istri. Cinta melototkan matanya saat melihat apa yang terjadi. Apakah itu aku? Tanya Cinta penasaran, pasalnya ada seorang wanita memakai gaun pengantin sederhana dengan riasan wajah yang terlihat seperti ondel-ondel. Fotonya sangat banyak, dan berbagai ekspresi. Vano mengangguk. Astagfirullah. Ucapannya. Itu jelek sekali. Walaupun saat itu aku sangat cuek dengan penampilanku. Tapi itu sungguh terlalu. Kalau tahu saat itu penampilanku seperti itu. Pasti aku akan mengamuk, ucapnya gelis sekaligus malu. Ia menatap suaminya yang masih tertawa, melihat reaksi dirinya yang terkejut dengan penampilannya waktu menikah. Hapus saja Mas. Aku malu, ucap Cinta yang wajahnya sudah memerah. 85. Biar saja. Itu sebagai kenang-kenangan, jawab Vano memeluk istrinya setelah meletakkan laptop di atas meja nakas samping tempat tidur. 86. Masuk perangkap. Keesokan harinya, Adrian kembali ke rumah Sandra. Kali ini, ia datang sendirian, tanpa Cynthia. Wajahnya terlihat lelah dan dipenuhi penyesalan yang tulus. La tidak datang sebagai suami yang menuntut, melainkan sebagai pria yang kehilangan arah. Adrian menemukan Sandra di ruang tengah,
sedang melipat selimut peninggalan mamanya. Sandra tidak menunjukkan reaksi saat melihatnya, hanya melanjutkan pekerjaannya dengan mata kosong. Adrian berjalan pelan, lalu duduk di sofa di seberang Sandra. Keheningan di antara mereka sangat berat, diisi oleh duka dan kata-kata kasar yang sudah terucap. Sandra, panggil Adrian, suaranya pelan dan serak, berbeda sekali dengan teriakan amarahnya kemarin. Sandra tidak menjawab, tetapi ia berhenti melipat selimut. Aku minta maaf, kata Adrian, menundukkan kepala. Aku minta maaf atas semua yang kukatakan kemarin. Adrian mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kejujuran yang langka. Aku tahu aku suami yang buruk. Aku tahu aku tidak ada di sisimu saat kau paling membutuhkanku. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar berduka atas kepergian mamamu, terlepas dari semua masalah kita. Pengakuan itu, yang keluar tanpa provokasi Cynthia, adalah yang pertama kali didengar Sandra. Penyesalan Adrian tampak tulus. Sandra akhirnya meletakkan selimut itu. La menatap Adrian dengan tatapan yang lelah. Aku tahu kau berduka, Adrian, kata Sandra. Tapi kau harusnya tahu, tuduhanmu itu. Itu melukai harga diriku sebagai seorang istri. Adrian menuduh Sandra memiliki hubungan lebih dengan Vano, dan kau benar, kau suami yang buruk. Kau lebih menilai Cynthia, dia istri pertamamu. Kau menilai bisnis. Aku tidak menyalahkanmu atas kepergian mama, tapi aku menyalahkanmu karena kau meracuni dirimu sendiri dengan kecurigaan. Jangan lagi datang ke sini. Jangan lagi mencampuri urusanku dengan Vano atau siapapun, lanjut Sandra. Vano adalah suami adik tiriku, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Adrian mengangguk, menerima hukuman itu. La tahu, permintaan maafnya datang terlambat, tetapi setidaknya ia berhasil menghapus tuduhan keji yang ia lemparkan. Adrian begitu marah saat Vano begitu perhatian terhadap istrinya. Setelah keluar dari rumah Sandra, Adrian tidak langsung pergi. La berdiri di luar gerbang, membiarkan penyesalan yang ia rasakan bercampur dengan cemburu yang tiba-tiba menguasai dirinya. Saat ia berdiri di sana, Adrian memutar kembali semua adegan di pemakaman dalam benaknya. Vano berdiri tegak di samping Sandra, melindungi wanita itu dari keramaian. Vano adalah sosok yang mengambil keputusan, mengurus pemakaman, dan mengantar Sandra pulang, semua peran yang seharusnya menjadi miliknya. Sandra mengabaikan Adrian sepenuhnya di pemakaman, tetapi ia bersandar pada cinta dan membiarkan Vano mengambil alih kendali. 87. Ironisnya, Adrian baru menyadari betapa ia membutuhkan Sandra setelah Vano muncul dan melakukan segalanya dengan sempurna. Kehadiran Cynthia, istrinya yang lain, kini terasa sebagai beban dan kesalahan besar. Aku suaminya. Gumam Adrian pelan, mengepalkan tangan. Tapi Vano memperlakukannya lebih baik dariku. Sikap dingin Vano pun lebih jujur daripada kepura-puraanku selama ini. Kecemburuan ini bukanlah kecemburuan posesif karena harta atau status. Ini adalah kecemburuan yang didasari ketakutan kehilangan. La takut Sandra benar-benar akan pergi dan memilih pria seperti Vano, pria yang kuat, bertanggung jawab, dan kini telah menunjukkan perhatian yang tidak pernah ia berikan. Adrian kini berada di persimpangan jalan. La ingin kembali ke Sandra, memohon agar Sandra memaafkannya dan mengakui bahwa ia cemburu pada Vano. Namun, ia sudah terikat dengan Cynthia, dan harga dirinya sebagai seorang suami dan pebisnis mencegahnya untuk menunjukkan kelemahan total. La memutuskan untuk tidak kembali, tetapi tekadnya kini berubah, ia harus mengambil hati istri keduanya itu. Saat melihat Sandra menangis kala itu, hatinya ikut perih, padahal mereka tidak saling kenal, dan melihat Sandra mendapatkan perhatian dari laki-laki lain, ia sangat marah, dan saat ini dia menyadari bahwa dirinya sudah jatuh cinta pada Sandra. Vano berpamitan berangkat lebih awal pagi ini, jadi dia tidak bisa mengantar istri dan putranya ke sekolah. Aku berangkat dulu ya,
baik-baik di rumah. Assalamualaikum, ucap Vano setelah mencium kening sang istri. Cinta juga tak lupa mencium punggung suaminya. Iya mas. Hati-hati di jalan, waalaikumsalam. Cinta melihat mobil suaminya yang sudah meninggalkan pekarangan rumahnya. Lalu kembali ke dalam rumah, karena ia akan bersiap untuk mengantarkan putranya sekolah. Cinta membantu Tian memasang sabuk pengarnan di kursi belakang mobil. Tian, yang kini benar-benar yakin akan status Cinta sebagai ibu kandung dari hati, sangat lengket. Mami, nanti jemput Tian ya, pinta Tian manja, mencium pipi Cinta. Pasti, sayang. Insya Allah Mami akan menjemputmu, jawab Cinta, mencium kening putranya. Tian di sekolah jangan nakal, dengarkan Bu Guru. Interaksi mereka kini diliputi kepercayaan penuh. Sebuah kemenangan kecil bagi Cinta setelah berhasil melawan provokasi Mayang. Mayang tiba di kantor Vano dengan pakaian kerja yang sangat profesional. La tidak bertemu langsung dengan Vano, melainkan diwawancarai oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam wawancara tersebut, Mayang tidak menonjolkan keahliannya, melainkan menaikkan kartu simpati dan keterikatan keluarga. 88. Saya tahu ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan Tuan Vano di rumah, kata Mayang dengan mimik wajah sedih. Tapi kami adalah sepupu. Saya sangat ingin membantu bisnis keluarga ini. Saya ingin bekerja dari bawah, membuktikan bahwa saya tidak hanya mengandalkan nama besar. Kepala SDM itu, yang sudah menerima telepon dari Vano, tidak punya pilihan. Mayang diterima di posisi staf administrasi eksekutif, sebuah posisi yang memberinya akses ke dokumen umum, namun bukan data kritis. Mayang tersenyum puas setelah menerima surat penerimaan. Tidak jadi sekretarisnya tidak masalah, ini juga lebih baik, gumamnya dalam hati. Posisi staf administrasi eksekutif memungkinkannya berinteraksi dengan banyak departemen dan, yang paling penting, dengan data-data personalia. Tujuan Mayang bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari bukti dokumen adopsi Tian. Jika ia bisa menemukan celah hukum di sana, ia bisa memicu keributan di dewan direksi dan di mata publik, sesuai rencana mamanya. Di lantai atas, di ruang kerjanya, Vano sudah mengetahui kedatangan Mayang bahkan sebelum wawancara selesai. La menyeringai tipis, tidak terkejut. Vano memanggil sekretaris sekaligus asistennya, Zaki. Zaki, Mayang sudah masuk. Tanya Vano. Sudah, Tuan. La ditempatkan di divisi administrasi umum, jawab Zaki penuh hormat. Bagus. Segera pindahkan semua dokumen penting, terutama yang berhubungan dengan file personalia. Buatkan firewall berlapis untuk file adopsi Tian, perintah Vano. Dan pastikan semua staf di divisi itu tahu bahwa mereka bekerja di bawah pengawasan ketat. Mayang diizinkan masuk, tapi semua gerak-geriknya harus kita tahu. Vano menggunakan Mayang sebagai umpan. La membiarkan Mayang berpikir ia berhasil menyusup, padahal Mayang kini berada di bawah pengawasan penuh dan tidak memiliki akses ke apapun yang penting. Vano ingin melihat seberapa jauh Mayang akan pergi sebelum ia menjatuhkannya secara total. 89. Mengusir parasit. Adrian menyadari, tujuan awalnya menikahi Sandra adalah murni urusan biologis dan garis keturunan. La membutuhkan anak. Cynthia, istri pertamanya, tidak dapat memberikan itu. La menikahi Sandra dengan perjanjian sebuah kontrak untuk hamil dan melahirkan pewaris. Namun, yang tidak pernah ia perkirakan adalah, ia jatuh cinta pada Sandra. Aku mencintainya. Bisik Adrian, tangannya memukul roda kemudi pelan. Yang membuatnya merasa bersalah. La tidak bisa sepenuhnya meninggalkan Cynthia, yang sudah bersamanya sejak sebelum ia sukses. Memang awalnya perusahaan itu milik Cynthia tapi dulu hampir bangkrut. Setelah Adrian menikahi Sinta perusahaannya berangsur membaik, namun ia juga tidak bisa melepaskan Sandra.
Kebingungannya ini yang membuatnya menjadi suami yang dingin dan tidak bertanggung jawab pada keduanya. Kini, Vano muncul, dan Vano tidak memiliki kerumitan moral itu. Vano, dengan segala keseriusannya, berdiri di sisi Sandra, memberikan perhatian walaupun sikapnya dingin pada Sandra, sesuatu yang Adrian tidak mampu berikan. Kecemburuan Adrian pada Vano adalah cerminan dari kegagalannya sendiri. Vano adalah sosok pria yang berani memilih dan mengambil tanggung jawab penuh, sementara Adrian terperangkap di antara kewajiban pada Cynthia dan kini cinta pada Sandra. Adrian memacu mobilnya untuk kembali ke rumahnya. Setelah sampai rumah ia bergegas ke ruang kerjanya, karena hari ini dia tidak ke kantor, dan akan bekerja di ruang kerjanya saja. Cynthia menyadari Adrian bertemu Sandra sendirian bukan dari pengakuan Adrian, melainkan dari sikap Adrian yang berubah, lebih diam, dan matanya terlihat dipenuhi kelelahan emosional yang ia yakini disebabkan oleh Sandra. Saat Adrian kembali ke rumah mereka, Cynthia memperhatikannya dengan tajam. Bahkan Adrian tidak menyapa dirinya yang sedang bersantai di ruang keluarga. "Dari mana, Mas?" tanya Cynthia dengan nada manis yang selalu ia gunakan, tetapi matanya menajam. "Mas terlihat sangat lelah. Mas tidak bilang mau pergi." Adrian hanya menjawab singkat, "Mengurus urusan." "Kau tidak perlu tahu." Jawaban yang dingin itu sudah cukup. Cynthia tahu, saat Adrian menjadi tertutup, itu pasti karena Sandra. La mengecek riwayat panggilan teleponnya, bahkan melacak mobil Adrian, dan ia pun menemukan kebenarannya. Kemarahan Cynthia membara. La mengira setelah pemakaman, Sandra akan fokus pada dukanya, tetapi ternyata Sandra masih menjadi duri dalam pernikahannya. Cynthia mendatangi Adrian saat Adrian sedang duduk di ruang kerja. La tidak berteriak, melainkan menggunakan nada suara yang menyakitkan. "Kau menemui dia, Adrian. Kau menemui istrimu yang satu lagi sendirian, tanpa memberitahuku." Tanya Cynthia, tatapannya menyiratkan pengkhianatan. "Apa yang Sandra katakan? Dia merayumu. Dia tahu kau lemah sekarang karena duka, dan dia mencoba menjebakmu." 90. Kembali. Adrian yang memang merasa bersalah atas perlakuan kasarnya pada Sandra, langsung defensif. "Jangan konyol, Cynthia. Aku hanya meminta maaf. Kami bicara soal urusan Mama Veronica." Jawab Adrian malas. "Urusan apa lagi? Semua sudah diurus Vano." Balas Cynthia sengit. "Kau kesana karena kau cemburu pada Vano. Kau cemburu karena Vano melakukan apa yang seharusnya kau lakukan sebagai suaminya. Dan kau, dengan rasa bersalahmu, malah memberinya kesempatan untuk memanipulasi hatimu." Kecemburuan Cynthia bukan hanya pada fisik, melainkan pada status dan prioritas. La takut Adrian akan memilih Sandra, apalagi setelah Mama Sandra kini telah tiada. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," Adrian ujar Cynthia dingin, suaranya kembali menjadi rencana yang tenang. "Kau harus ingat siapa yang ada di sisimu saat kau jatuh di bisnis. Aku, bukan dia. Kau harus ingat, dia hanya alat agar kita bisa memiliki anak. Jika perlu kau ceraikan saja dia, aku yang akan mencarikan istri untukmu lagi sesuai kriteriaku, bukan wanita itu." Tutur lalu pergi dari ruangan kerja suaminya dengan wajah penuh kemarahan. Brak! Cynthia membanting pintunya dengan keras. 1 minggu berlalu, hubungan Vano dan Cinta semakin lengket. Tian hari ini akan ke rumah Maura, karena para anak kecil sedang berkumpul untuk membuat robotik. Jadi Vano mengajak istrinya untuk ke kantor saja, daripada menjadi nyamuk di rumah saudaranya, karena dia tahu, semenjak saudara kembarnya dinyatakan hamil, Dev tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Vano tidak akan membiarkan Mayang berkeliaran larma di perusahaannya. Dengan bantuan Cinta dan sekretaris kepercayaannya, Zaki, ia merancang jebakan untuk menjatuhkan Mayang secara permanen, memanfaatkan sifat rakus dan gegabah Mayang, juga penindasan terhadap karyawan lainnya.
Rapat tertutup dan umpan. Vano memanggil Zaki ke ruangannya. Mayang sudah mulai mencari-cari, ujar Vano sambil menatap layar CCTV yang menunjukkan Mayang sedang mengintai di dekat ruang arsip personalia. Dia tahu kelemahan kita adalah legalitas adopsi Tian. Kita tidak bisa membiarkannya menyebarkan kebohongan, Vano. Apalagi setelah dia meracuni Tian, ucap Cinta. Cemas. Tepat. Zaki. Sudah siapkan dokumen umpan itu. Sudah, Tuan. Dokumen, kontrak adopsi palsu dengan beberapa pasal yang mengklaim Cinta adalah istri kontrak dan Tian memiliki masalah warisan. Dokumen ini terhubung langsung ke server utama. Jika ada yang mencoba menyalinnya, kita akan tahu. 91. Sesuai instruksi Vano, Zaki pura-pura meninggalkan laci meja kerjanya sedikit terbuka, dengan folder yang bertanda, sangat rahasia, file hukum keluarga Vano. Ini adalah kesempatan emas bagi Mayang. Mayang yang memang sedang berpatroli, melihat kesempatan itu. La menunggu hingga kantor sepi, menyelinap ke meja Zaki, dan dengan hati-hati mengambil folder itu. Matanya berbinar saat melihat isi dokumen palsu tersebut. Kontrak nikah palsu, tertulis batas waktu pernikahan Vano dan Cinta. Klaim warisan, tertulis bahwa Tian adalah pewaris dengan banyak sengketa legal. Mayang segera memotret setiap halaman dengan ponselnya, yakin ia telah menemukan bukti tak terbantahkan untuk menghancurkan Vano. La segera mengirimkan semua foto itu ke mamanya dan dewan direksi. Saat Mayang mengirimkan pesan terakhir, sirene alarm kecil berbunyi pelan di ruangan Vano. Vano segera bertindak. La keluar dari ruangannya menuju divisi administrasi umum. Nona Mayang, panggil Vano, suaranya menggelegar di seluruh lantai. Mayang terkejut, mencoba menyembunyikan ponselnya. Kau melanggar kepercayaan, melanggar batas etika, dan mencoba mencuri dokumen perusahaan. Ini adalah bukti, kata Vano, menunjuk layar komputernya yang kini menampilkan pesan Mayang yang dikirimkan kepada mamanya, yang telah dicegat oleh tim Vano. Itu fitnah. Aku tidak melakukan. Bantah Mayang panik. Tidak usah menyangkal, potong Vano dingin. Kau melanggar perjanjian sebelumnya, mencoba mencuri uang perusahaan, dan sekarang kau mencoba menyabotase rumah tanggaku. Dokumen yang kau salin itu adalah umpan. Semua isinya palsu. Tapi niat jahatmu terekam jelas. Vano memanggil keamanan. Keluarkan Nona Mayang dari gedung ini sekarang juga. Saya akan pastikan dia tidak hanya dipecat, tapi juga diproses secara hukum atas percobaan pencurian data dan dana. Mayang meronta dan menjerit-jerit, menyebut nama Vano dan mengancam untuk membalas dendam. Namun, kali ini, tidak ada yang berani membantunya. Vano telah menjatuhkannya di depan umum, tanpa kompromi. 2. Ancaman Mayang di dalam perusahaan berhasil dinetralkan. 92. Hamil. Vano kembali ke rumah larut malam, setelah memastikan semua kerusakan yang ditimbulkan Mayang sudah ditutup rapat. La menemukan Cinta menunggunya di balkon kamarnya, ditemani oleh segelas coklat hangat yang ia siapkan di meja. Saat Vano mendekat ke arah balkon, Cinta segera berdiri dan menghampirinya. Tanpa berkata-kata, ia melingkarkan tangannya di pinggang Vano. Sudah selesai. Bisik Cinta, menyandarkan kepalanya di dada Vano. Vano memeluknya erat-erat, menghirup aroma rambut Cinta. Kehangatan ini adalah hadiah terindahnya setelah perjuangan panjang. Selesai, jawab Vano, suaranya lega. Mayang tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Aku membuatnya keluar dengan pengawasan ketat, dan dia tidak akan berani mendekati perusahaan, apalagi rumah ini. Aku mengancamnya kalau berani menyebarkan status Tian maka aku akan memasukkannya ke dalam penjara. Bahkan kalau sampai itu terjadi bukan penjara biasa yang akan dia tempati, melainkan pulau pribadi tak berpenghuni milik Kak Mike, tempat pembuangan para pengkhianat. Terima kasih, Mas Vano, kata Cinta tulus. Kau melindungiku, dan kau melindungimu.
Mereka duduk di kursi, berbagi coklat dengan cinta, keheningan menyelimuti mereka, tapi kini keheningan itu terasa nyaman, bukan canggung. Kau tahu, Humaira, ujar Vano sambil memutar gelasnya, dulu, aku pikir yang terpenting adalah menjaga reputasi dan bisnis. Aku membiarkan semua orang mengira aku duda demi kenyamanan. Vano meletakkan gelasnya dan menoleh pada Cinta. Tapi, setelah semua kekacauan ini, aku sadar. Reputasiku tidak ada artinya tanpa kejujuranmu, dan bisnisku tidak ada artinya tanpa cintamu. Kau adalah kenyataan terindahku, istriku yang sesungguhnya. Cinta tersenyum, pipinya merona. Dan kau adalah perjaka terbaik di dunia. Jangan pernah ragu lagi. Kita adalah tim, dan Tian adalah hadiah terbesar dari takdir kita. Merayakan keruntuhan Mayang. Pengakuan cinta, dan janji untuk selalu jujur. Sekarang Mayang sudah tersingkir, kata Cinta, kita tidak perlu khawatir lagi. Vano meletakkan tangannya di belakang leher Cinta dan menariknya mendekat. Malam ini, hanya ada aku, kau, dan kerenenangan kita. Vano mengangkat tubuh istrinya, membawanya masuk ke dalam, karena udara malam sudah mulai dingin. Mereka berdua sudah berada di atas ranjang. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi langkah kaki yang canggung, dan tidak ada lagi tatapan mata yang menghindar. Malam-malam sebelumnya adalah perjanjian, malam ini adalah pernyataan cinta yang tulus. Vano berbaring menghadap Cinta. La mengusap pipi Cinta dengan lembut, membelai rambutnya ke belakang telinga. Jari-jarinya menelusuri garis wajah Cinta seolah ia sedang menghafal setiap lekuknya. 93. Aku selalu tahu kau wanita yang baik, sayang, bisik Vano, suaranya dalam dan penuh kasih sayang. Tapi aku tidak menyangka kau akan membuatku jatuh cinta sedalam ini. Cinta tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan yang murni. Aku juga, Mas. Aku tidak menyangka pria kaku dan misterius sepertimu bisa menjadi suami yang sangat lembut. Vano mendekat. La memeluk Cinta, menariknya ke dalam dekapan yang erat. Pelukan itu kini terasa penuh kepemilikan dan kepastian. La ingin meyakinkan Cinta bahwa semua yang mereka miliki adalah nyata, bukan fatamorgana. Vano mulai menciumi Cinta dengan kelembutan yang memabukkan, kelembutan yang selalu Cinta rindukan. Kali ini, tidak ada lagi rasa bersalah atau keraguan dalam sentuhan Vano. Sentuhannya menceritakan semua cinta yang selama ini ia sembunyikan. Di bawah selimut tebal, mereka saling berbagi kehangatan, kehangatan yang bukan hanya berasal dari fisik, melainkan dari pengakuan jiwa yang telah bersatu. Ini adalah janji yang ditepati setelah badai. Aku mencintaimu, istriku. Selamanya. Aku juga mencintaimu, Mas, balasnya tersenyum lembut. Malam itu, mereka tidur bukan sebagai dua orang asing yang terikat kontrak, melainkan sebagai sepasang suami istri yang baru menemukan kebenaran dan keindahan dari cinta sejati. Kemenangan mereka atas sila dan rahasia masa lalu terasa sangat manis, dan mereka siap menghadapi badai Adrian yang akan datang. Sementara di tempat lain, tepatnya di rumah Sandra, rumah yang baru beberapa hari ia tempati. Sandra berjalan pelan di rumahnya, setiap langkah terasa berat. La memandangi kursi tempat mamanya biasa duduk, aroma teh kesukaan mamanya yang seolah masih tertinggal di udara. Kepergian mamanya meninggalkan lubang yang tidak hanya besar, tetapi juga menghapus satu-satunya benteng pertahanannya dari dunia luar. La duduk di tepi ranjang, memeluk selimut mamanya. Duka yang ia rasakan bukan lagi tangisan histeris, melainkan kesedihan yang mencekik dan menetap di dada. La kehilangan mamanya, yang meskipun pernah bersikap jahat pada Cinta tetap menjadi satu-satunya orang yang peduli. Beberapa hari kemudian setelah bangkit dari kesedihan, Sandra mulai mencoba kembali ke rutinitas, meskipun rumahnya terasa sunyi. La berjalan ke meja rias, mencari beberapa dokumen lama, dan pandangannya jatuh ke kalender dinding yang belum ia sentuh sejak mamanya meninggal. Secara tidak sadar,
Sandra mulai menghitung tanggal. Lah ingat, terakhir kali ia datang bulan adalah seminggu sebelum pindah ke negara ini atau tak lama setelah itu. Lah menghitung cepat dengan jari-jarinya. 1 minggu. 10 hari. Matanya melebar. Lah tiba-tiba tersadar bahwa ia sudah terlambat datang bulan hampir 2 minggu. 94. Lah segera meraih tespek yang tempo hari diberikan Adrian saat diam-diam masuk ke dalam rumahnya, bahkan memeluk Sandra saat tidur. Jantung Sandra berdebar kencang. Dalam situasi normal, ini akan menjadi kabar baik, terutama mengingat Adrian menikahinya memang untuk alasan ini, mendapatkan keturunan, karena Cynthia mandul. Namun, sekarang, kabar ini terasa seperti bom waktu. Dek, positif, gumam Sandra setelah mengecek kehamilannya menggunakan tespek. Tiba-tiba, perut Sandra terasa mual. Bukan karena stres atau duka, melainkan rasa mual yang sering ia dengar dialami oleh wanita hamil. Realitas itu menghantamnya dengan keras. Sandra segera teringat malam itu untuk yang pertama kalinya dia melakukannya dengan Adrian tapi tidak jadi, padahal hampir saja menyatu, saat itu dirinya sudah merasa kesakitan. Adrian tahu kalau ternyata aku masih suci, akhirnya ia menghentikan aktivitasnya, dan keesokan harinya setelah Adrian menikahiku, Adrian langsung menggagahiku sekali dan pergi keluar kota. Tangannya gemetar. Tekadnya untuk segera menceraikan Adrian pupus sudah. Bagaimana mungkin? Bisik Sandra pada dirinya sendiri, putus asa. Lah mengandung anak dari Adrian, pria yang kini ia benci dan berencana ia lawan. Anak ini adalah pewaris Adrian, hal yang paling diinginkan oleh suaminya. Kehamilan ini adalah senjata dan sekaligus rantai. Adrian pasti akan mati-matian mempertahankan anak ini. Kehamilan ini akan memperumit melepaskan diri dari Adrian. Sandra terduduk lemas di tepi ranjang. Kehamilan ini adalah plot twist terbesar dalam hidupnya. Laki ini tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kehidupan yang sedang tumbuh di dalam dirinya, yang ia tahu akan menjadi pusat dari badai Adrian. 95. Kebun binatang. Pagi itu adalah hari Sabtu. Vano, yang biasanya sudah sibuk dengan berbagai berkas di kantornya, kini memilih untuk menikmati waktu bersama keluarganya. Mereka sarapan di meja makan dapur, di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Tian duduk di kursi tingginya, sibuk makan nasi dan ayam goreng Upin Ipin, yang dibuat oleh tangan cinta. Vano tidak lagi bersikap formal, ia mengenakan kaos santai dan tampak sepenuhnya menjadi seorang ayah. Vano mengambil tisu lalu mengelap sisa makanan pada mulutnya. Pelan-pelan, jagoan. Tidak ada yang akan mengambil makananmu. Tian tertawa, lalu menoleh pada Cinta. Mami, papi sudah tidak kaku lagi, iya. Cinta tertawa kecil dan melirik Vano. Papi tidak pernah kaku, sayang. Papi hanya sedang belajar menunjukkan perasaannya, jawab Cinta. Vano tersenyum, mengangguk setuju. Lah meraih tangan Cinta di atas meja dan menggenggamnya, sebuah gestur keintiman yang terang-terangan untuk menyatakan kepemilikan. Tian, yang kini merasa sangat aman dengan kedua orang tuanya yang terlihat harmonis, mulai bercerita tentang rencana bermainnya. Papi, nanti ajak Tian ke kebun binatang ya. Seperti keluarga sungguhan. Seru Tian. Kata-kata keluarga sungguhan, itu menusuk, mengingatkan Vano pada saat menjadi figur seorang ayah sendirian tanpa pendamping. Namun, kini kata itu terasa sebagai penegasan.